Selamat pagi. Hari ini saya, Bu Ani Swatunisa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya, bersama Ibu Novitasari akan melaksanakan pra-observasi. Baiklah, segera kita mulai. Selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Panjenengan pripun? Sama Bu Novi, saya juga baik-baik saja Bu Novi. Oke, baiklah, hari ini saya mengajak Bu Novita untuk berbincang-bincang tentang pra-observasi. Siap. Nah, saya sedikit bertanya-tanya, boleh ya Bu Novita ya? Boleh Bu Ani, monggo. Ya, begini, nanti ketika sebelum observasi ini saya bertanya tentang apa saja nanti persiapannya Bu Novita. Persiapan saya ya, untuk tujuan pembelajaran kita bahas sebelumnya untuk babnya. Ya. Ini saya pengajar bahasa Indonesia Ibu. Saya sekarang teks rekon. Nah ini teks baru menurut saya juga. Nah untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk teks ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teks rekon dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan media sosial seperti itu. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan pengalaman pribadi yang nantinya akan berkesinambungan dengan teks rekon. Oh begitu ya Bu Novita ini. Kira-kira nanti materinya tadi kan Ibu bilangnya tentang teks recon. Materinya itu seperti apa? Teks recon yang bagaimana? Teks rekonnya ini adalah teks yang untuk area pengembangannya. Iya, area Untuk pengembangannya saya nanti ada pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan itu peserta didik itu berdiskusi, nanti saya bagi per kelompok. Jadi nanti kita acak tidak menggunakan spin wheel, seperti itu. Nanti berdiskusi pengalaman media sosialnya dari mulai daring dan luring. Karena saya akan mengeksplor sedikit tentang pengalaman mereka dulu, perihal tentang COVID dulu, gimana sih mereka penggunaan sosial medianya seperti itu. Dan untuk yang keterampilan itu mereka nanti akan mempresentasikan pengalaman yang dipilih sebagai pengalaman yang menarik, karena kan nanti kan ada 3 sampai 4 atau 3 sampai 5 kelompok. Nah dari orang, maksudnya siswa satu kelompoknya, nanti akan mereka tuh sepakati dulu. Jadi seperti itu, sebelum kita pembelajaran kan ada kesepakatan kelas, dan ini ada kesepakatan materi atau pengalaman apa sih yang paling menarik di antara mereka itu. Nah itu nanti akan dibahas dan dipresentasikan. Gitu ya Bu Novita. Pasti seru nanti Bu Novita. Insya Allah. Iya. Dalam pembelajaran ini teks recon tadi itu Ibu menggunakan model Teks pembelajaran rekon. apa? Kalau teks rekon kan pengenalan ya, Oh iya, Pak. teks recon ya Iya. namanya. Teks recon ini Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Di modelnya project based learning. Oh, project ya. Terus habis itu tetap penggunaan diferensiasi, tapi diferensiasinya ini nanti ada 2 Ibu. Iya, Yaitu untuk proses sama produk. begitu ya Bu Novita. Terus untuk strateginya saya akan menggunakan audiovisual juga. Tapi kita akan melihat nanti Bu di posisi kelasnya bisa atau tidak untuk Saat visualnya. observasi nanti. Ya. Iya. Apakah ada persiapan khusus untuk mengajar teks recon ini Bu Novita? Teks recon ini ada, bukan ini pengalaman juga baru kan Bu. Teks ini sebelumnya saya tidak tahu teks ini itu apa awalnya. Karena saya juga baru mengajar di kelas 9 gitu. Nah, terus habis itu mungkin saya akan mengajak anak-anak dulu untuk sebelumnya untuk ini apa ya dulu biar mereka semangat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, tadi sudah berdoa belum yang di jam pertama? Nah, tadi boleh nggak mengulang itu berdoa dulu? Boleh. Boleh siapa? Mama. Berdoa dulu sebelum pembelajaran satu. Berdoa saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Yuman. Oke, anak-anak karena bahasa Indonesia ini di jam terakhir ya. Boleh nggak kalau Bu Ovi ini pakai yel-yel? Masih ingat nggak yel-yel yang kemarin? Kalau kata PT saya itu yel-yel itu salah satu dari mindfulness ya. Buat biar apa coba saya ingin tahu masih ingat nggak seberapa ini yel-yelnya? Siapa kalian? Bahasa Indonesia. Satu lagi bahasa Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi nanti kamu kalau misalnya ada waktu bisa kamu buat yang lucu kayak gini, menarik gini, nanti kamu tinggal tulis kan kanan kiri nanti. Oke ya. Ada boleh lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wandi dan Bu Ovi. Perkenalkan saya Aniswaturnisa dari SMP Negeri 61 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya dan Bu Ovi akan melakukan pasca coaching. Baiklah, kita mulai Bu Ovi. Selamat pagi Bu Ovi. Selamat pagi Mama Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita saya sudah ke kelas Ibu melakukan observasi. Bagaimana perasaannya ketika saya berada di sana? Perasaan saya deg-degan, bercampur karena ditunggu Mama Anis. Masa ada rasa-rasa begitu? Ya, tapi saya senang karena nanti akan dapat ilmu. Begitu ya. Sebelumnya saya juga mencatat beberapa hal yang ada saat observasi Bu Ovi. Ya, seperti itu saya rasa Bu Ovi sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan rencana yang disusun. Lalu menurut Bu Ovi bagaimana ketika pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang saya rasakan kemarin sebetulnya saya merasakan maksimalnya dikarenakan kalau secara modul yang saya serahkan ke Manis, ada beberapa yang tidak masuk pada saat itu kegiatannya, terutama di kegiatan inti, terutama pada pengondisian kelasnya juga. Terlebih juga pembelajaran saya itu di akhir pelajaran. Jadi pengondisian anak-anak itu kurang maksimal karena pada saat itu Surabaya lagi pas-pasnya juga, anak-anak juga ngerasa kapan selesai sih seperti itu, sehingga saya ngerasa pembelajaran ketika bahasa itu ditaruh di akhir itu sulit gitu loh Bu Memanis. Itu saja sih itu yang kemarin. Selain itu juga kalau teks rekon ini juga teks baru buat saya, karena saya sebelumnya kan di kelas mengajarnya di 78, baru ini juga di kelas 9. Jadi ada beberapa teks juga yang baru saya pelajari dan saya sampaikan ke anak-anak. Jadinya kita sama-sama belajar di situ. Jadi enaknya kalau kemarin itu ya materi sudah oke, sudah dipelajari, tetapi saya rasa kurang maksimal sama waktunya itu juga dan situasinya itu yang panas itu. Iya, luar biasa sekali Bu Ovi. Saya lihat memang sebenarnya anak-anak antusias tapi cuaca tidak mendukung, panas Iya, ya di atas. Iya betul. Apalagi lantai Lantai 3. Ya. Menurut Bu Ovi, apakah tujuan pembelajaran saat itu tercapai meskipun dengan kondisi seperti itu?
Sebetulnya sudah tercapai, tapi bagi saya ketika melihat anak-anaknya yang tidak terlalu aktif seperti biasanya, itu saya merasa keaktifannya kurang, tapi tujuannya sudah tercapai. Tapi beberapa saat itu apakah ada siswa yang aktif? Maksudnya kan memang ada beberapa yang belum aktif, tapi adakah keaktifan mereka maksudnya masih aktif gitu dalam belajar? Kalau saya lihat dari nilai nih, angka skor 1 sampai 10, keaktifan anak itu ya 7, 8, jadi belum sampai ke 9. Harusnya kan kalau kita tujuan itu berhasil maka kan 9, 10 seperti itu memang. Tapi karena dengan kondisi dan situasi di saat itu, jadi tidak tercapai lagi angka maksimal. Nah, melihat kondisi seperti itu saat itu kan ada beberapa yang belum aktif. Itu apa hal-hal apa yang Ibu Ovi lakukan agar tetap kondusif gitu loh Bu, ya pembelajarannya? Kalau di awal kita kemarin kan ada kesepakatan sebelumnya kan ada kesepakatan kelas di awal semester awal itu ada kesepakatan membuat yel-yel, nah yel-yel kelas untuk semangat. Nah itu sudah dilakukan, tapi saya tidak menemukan lagi, mungkin ada tambahan di tengah-tengah itu ada mindfulness atau SPG tambahan yang lebih oke lagi, jadi biar hiduplah suasana kelas itu meskipun suasananya nggak mendukung karena begitu panasnya Surabaya. Itu saja sih Bu, kalau yang saya kemarin tuh rasakan. Teman banyak juga sih ini Mem Anis, kalau saya lihat kemarin tuh anak-anak itu apa ya, kayak itu tadi belum semangatnya itu belum masuk. Jadi kayak istilahnya dalam kalau kita pembelajaran diferensiasinya nih Mem, kontennya masuk, tapi di saat prosesnya itu belum, karena ada yang masih ini dalam satu kelompok. Mungkin kalau kita bagikan ada yang cakep, mahir dan sebagainya, tapi ini yang mahir pun juga agak sulit juga dengan melihat kondisi teman-teman juga sudah capek, anak-anak juga capek, di teman-temannya sudah capek, akhirnya muncul juga yang mahir, yang pintar tuh yang cakep itu jadi agak slow juga, seperti itu yang terjadi kemarin. Pada saat pembelajaran itu apakah Bu Ovi sudah melakukan atau sudah penguatan KSE-nya? Apakah sudah seperti itu? Sudah, tapi tidak seluruh KSE-nya itu ada. Kalau KSE kan ada yang tanggung jawab dan lain-lain itu Ibu ya. Itu hanya beberapa saja yang saya gunakan. Itu yang mungkin jadi koreksi nanti saya. Saat kerja kelompok ya, waktu itu memang ada kegiatan kelompok gitu. Bu Ovi kiat-kiatnya apa atau hal-hal apa yang Ibu tonjolkan sehingga siswa ini kondusif dan waktu berkelompok ini lancar gitu perjalanannya pembelajarannya. Gimana bisa? Ya, saya ulang, waktu kerja kelompok itu Bu Ovi bagaimana kiat-kiatnya dan hal-hal apa saja yang Ibu tonjolkan supaya anak-anak ini melaksanakan pembelajaran sesuai urutannya atau sesuai kelompok tadi itu, sesuai perjamuan. Kalau kiat-kiatnya sudah, jadi saya awalnya kan sebelum kita kelompokkan ada stimulus dulu, ada pertanyaan mendasar dulu atau pemati dulu sudah, dan saya arahkan dengan itu ke arah sebelum mereka berkelompok, rekon itu seperti apa, kegiatan itu seperti apa, sebelum mereka memutus tujuannya itu seperti apa dari kelompok ini menentukan, sudah saya beritahukan dan kita sudah terangkan. Tapi ya itu tadi mungkin situasi itu ya, dan juga sudah beberapa saya juga mengikuti alur kita yang Bu Anis berikan ke saya, seperti dengan metode yang mendasar, tujuan, identitas, terus rencana, aksi, dan tanggung jawab itu sudah saya lakukan juga pada prosesnya itu. Tapi ya kembali lagi, kayak kurang gitu di situ. Terima kasih Bu Ovi, jawabannya luar biasa. Ini apa saat pembelajaran berdiferensiasi Bu Ovi tadi kan menyatakan kurang tampak di konten ya, di prosesnya, tapi untuk konten ada nampak dan juga di produknya. Itu bisa dijelaskan Bu Ovi? Itu misalnya waktu itu saya begini kontennya, hasilnya ini ketika recon itu ya, pembelajaran recon itu bagaimana Bu?
Kalau yang proses kalau sebenarnya kan anak-anak kan ini mencari dulu, dan saya juga memberikan sumber belajar yang dari saya yang PPT dan sebagainya, terus ada yang saya terangkan juga. Tapi kalau saya kemarin PPT-nya muncul ya? Iya, ada. Muncul. Nah, terus itu yang proses ini yang kurang maksimal. Jadi proses anak itu tidak secara maksimal, tidak seluruhnya kalau istilahnya penilaian sesuai dengan karakter, Pancasila, mandiri, kritis, tanggung jawab, keberpihakan dan sebagainya itu ada dari anak-anaknya itu. Benar, itu sudah muncul. Belum muncul gitu ya? Belum ya, atau mandirinya itu belum. Jadi ada beberapa anak yang masih ikut ini. Nah, ini bagaimana caranya proses ini bisa berjalan dengan mandiri kesini, ini yang masih jadi PR buat saya seperti itu. Nah, terlebih kalau di produknya yaitu setelah dipresentasikan hasilnya, apa yang mereka analisis, menceritakan dari kesepakatan itu tuh sudah muncul. Dan di pertemuan berikutnya lagi itu sudah dibentuk dengan tulisan yang bagus, dikumpulkan berbentuk briefing-briefing sesuai dengan struktur yang sudah dijelaskan. Baik Bu Ovi, saat pembelajaran Bu Ovi kemarin recon ya, teks recon itu budaya positif apa yang Ibu munculkan atau yang terbiasa Ibu lakukan saat pembelajaran? Budaya positif apa atau keyakinan kelas apa yang Ibu kuatkan waktu itu? Karena kan Ibu bilang saat pembelajaran, terutama saat berkelompok itu ada siswa yang kurang mandiri dan lain-lain. Kalau yang kemarin itu budaya yang saya sudah sepakati ya, Iya. atau yang ini kelas itu yaitu di mana siswa harus saling berbicara dengan temannya, saling menghormati dan jujur ketika mereka melakukan diskusi itu. Jadi kejujuran itu penting. Terus komunikasinya itu juga harus. Tapi kembali lagi, proses itu tadi ketika keyakinan itu sudah disepakati, ternyata anak-anak itu tidak berjalan. Istilahnya kalau benar nih dalam satu kelompok nih, yang mengaku itu banyak. Kadang-kadang ada yang dia maksimalnya mengaku itu 3 anak itu. Yang lain ini masih komunikasinya ketika berbicara masih malu-malu, masih tidak bisa menyampaikan argumennya. Terus ketika mereka itu jujur, kenyataannya mereka masih menggantungkan jawaban atau menggantungkan hasilnya itu dari teman yang dianggap mandiri itu. Masih ada beberapa siswa yang kurang mandiri begitu ya, kurang mandiri dan tidak berkenalan kritis. Seperti itu. Lalu menurut Bu Ovi saat itu pembelajaran itu Bu Ovi sempat memberi pertanyaan pemantik ya sebelum masuk ke kelompok itu, kerja kelompok itu. Itu pemantiknya apakah direspon dengan oleh anak-anak karena ini terkait rekontekskan teks baru begitu. Alhamdulillah direspon oleh anak-anak. Dan waktu itu saya juga memberikan pemantiknya itu contohnya adalah pertanyaan simpel, dia ketika pernah tidak mereka itu mengalami dan menulis atau mereka pernah tidak menuliskan kejadian pengalaman sebelumnya. Karena teks kan pengalaman yang sebelumnya. Ternyata banyak anak-anak itu tidak mengerti recon itu apa setelah baru dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah mereka mengalami, oh ternyata saya sudah pernah ya. Oh ternyata saya itu, hanya saja mereka tidak menuliskan itu dalam teks. Nah, kesulitan anak ketika dalam materi ini selain itu tadi dalam proses mereka menuliskan. Karena anak-anak sekarang itu kan tidak suka menulis. Kurangnya apa ya? Itu tadi budaya literasi membaca, menulis, menulis dan sebagainya. Mereka itu hanya apa kata misalnya seperti ini ada contoh gurunya, ini asik mendengarkan saja literasinya. Tapi ketika dituangkan dalam sebuah tulisan itu yang kadang-kadang kacau atau kadang-kadang malah prosesnya itu tunggu lama banget karena mereka tuh menyusun itu tidak bisa. Itu di kelas, kalau yang tidak bisa itu di kelas 7 tapi kalau di kelas 9 ini lebih tepatnya itu sulit memulai untuk menuangkan ide idenya. Nah, sebagai guru saat itu kan kerja kelompoknya juga ada yang menuliskan ya itu ide, beberapa ide itu
kesulitan-kesulitan seperti itu Bu Ovi membantunya bagaimana saat itu? Jadi pada saat itu saya bilang dulu awalnya sebelum kelompok itu ketika ada kesulitan maka kesepakatannya kembali kesepakatan kelas lesen. Ketika mereka lesen maka saya tanya ini kesulitannya individunya atau per kelompoknya. Nah ternyata pada saat menulis itu biasanya kelompok dan individunya karena ditanya nggak ada yang bisa menuliskan sehingga saya bantu ke personal ini siapa yang bertanggung jawab untuk menulis seperti itu. Nah ini cerita dari siapa yang disepakati itu ditulis seperti itu. Nah setelah itu baru mereka menuliskan satu saya lihat tuh ini harusnya seperti ini. Nah ada nah kayak konjungsi yang ini tuh tidak cocok untuk di sini. Jadi saya mengarahkan kembali tapi itu tersusun akhirnya. Dan kalau nggak salah kemarin itu saya menemukan dari 6 itu ada kesulitan menuangkan itu ada satu kelompok tapi itu sulit menuangkan, memulai itu sulit. Tapi yang kalau yang 2 kelompoknya lagi itu mereka lebih ini apa mau ini tulisan yang mana karena menyepakati itu juga sulit gitu loh. Ya. Saya lihat kemarin seperti itu aja. Jadi udah agak lumayan kalau dibanding dengan saya yang 7 karena kebetulan saya 7 dan 8 nih. Kalau 7 itu emang lebih sulit lagi. Saat berdiskusi tentunya nih, waktu itu memang cukup menyita waktu berdiskusi dulu baru menuangkan ide dan tidak semua kelompok bisa langsung mampu melakukan itu. Dan Bu Ovi saya lihat juga aktif sekali, luar biasa sekali mendampingi siswa-siswi kemarin itu. Dan ini pertanyaan saya lagi yaitu apa kiat-kiat Bu Ovi supaya anak ini maksudnya ketika ini segera muncul ide atau bagaimana agar anak ini oh begini Bu, ide ini disepakati. Kan ada juga yang kesulitan seperti itu anggota-anggota lainnya atau punya tiba-tiba sama-sama kuatnya ide 2 ide ini. Saat itu Bu Ovi membantukah untuk memutuskan? Iya, ikut karena dalam itu kan masuk di fungsi proses ya. Jadi saya masuk ke dalam kegiatan diskusinya dan saya sedikit kurang lebih saya membantu dalam kegiatan diskusi itu untuk menentukan mana sih yang lebih menarik gitu. Jadi kita ada voting gitu. Kamu suka yang mana kita tahu dari kelompok itu tadi itu yang untuk yang menentukan yang mana. Tapi untuk memulai itu tadi saya mencoba untuk tuangkan dulu semuanya dulu dituang. Jadi jangan langsung ditaruh di LKPD-nya. Jadi taruh dulu di kertas, tulis dulu apa yang kamu mau. Nanti saya berarti kamu dari sini. Kadang-kadang tuh anak tuh nulis dulu. Dia tuh pesannya itu gimana sih? Harusnya kan di akhir. Nah, kadang itu yang nanti sekitar ini harusnya di akhir, nah ini harusnya di awal. Karena identitasnya itu di awal. Pengenalan apa orientasi itu kan itu di awal. Maka kita akan balik itu salah satu upaya saya untuk kegiatan teks karena mungkin teks baru jadi ya itu tadi Bu Ovi ya harus untuk lebih saya sebetulnya. Kalau anak-anak kan tetap ilmunya kan selalu ya, yang baru untuk anak-anak. tapi tetap memang harus ada penguatan khusus gitu nih. Iya betul. Ada penguatan Karena kalau menulis itu emang sulit sekarang itu. luar biasa sekali Bu Ovi. Ya, untuk ini selanjutnya adalah tentang refleksi. Kemarin saya juga sempat melihat menyaksikan itu bagaimana saat setelah pembelajaran setelah diskusi kelompok ada presentasi. Apakah Bu Ovi bisa menuangkan sedikit tentang anak-anak saat presentasi kemarin? Ya hasilnya kan itu kan berarti ya. Refleksi dari kegiatan itu kalau di dari saya dan dari anak-anak. Kalau refleksi dari anak-anak kemarin saya lihat ya itu tadi mereka senang dengan pembelajaran ini, mereka istilahnya happy dengan pembelajaran meskipun kembali lagi ada yang mengatakan saya yang membuat dia tidak happy-nya apa. Jadi kalau tidak happy itu ada 2 masalah kemarin mengatakan happy maunya ini karena itu adalah teks baru buat mereka. Tapi kalau yang refleksi untuk sayanya ya itu tadi mungkin saya akan memberikan apa ya istilahnya penguatan materi yang bagus lagi, mengupayakan cara bagaimana anak-anak itu ke literasi itu lebih tepatnya untuk menulis dan menuangkan idenya itu lebih bagus lagi karena itu adalah apa ya senjatanya kita kalau di bahasa Indonesia itu menulis itu penting dulu. Jadi budaya menulis itu harus dilestarikan itu gimana ya? Itu yang mungkin saya akan refleksi nantinya kembali lagi akan saya koreksi.
Luar biasa, terima kasih Bu Ovi. Lalu tindak lanjut Bu Ovi setelah pembelajaran kemarin itu apa? Tidak lanjut saya, upaya saya untuk kedepannya rencananya mungkin itu tadi Bu, saya akan memberikan penguatan lagi, terus saya lebih lagi sering mengingatkan kesepakatan kelas. Setelah itu melanjutkan pengondisian kelas lagi yang lebih maksimal, sehingga ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin letaknya di jam terakhir lagi itu lebih enjoy lagi siswanya. Jadi ketika, dan saya juga mengondisikan saya juga kan di posisi yang seperti panas kemarin itu, mungkin kita sendiri juga sudah lemas, jadi kita akan lebih memotivasi lagi diri kita lebih dari siswa, karena kalau kitanya bahagia, siswanya juga bahagia, karena kan menuju pendidikan yang bahagia terlebih dahulu kita membahagiakan diri kita sendiri sebelum masuk ke dalam kelas. Itu yang saya pelajari dari yang kemarin Bu Anis paparkan pada saat budaya positif kalau nggak salah yang diseminasi. Itu juga salah satu pelajaran yang saya dapat dan saya implementasikan di kelas seperti itu. Luar biasa Bu Ovi, usahanya maksimal agar anak-anaknya optimal ya. Seperti itu. Jadi kita sebelum mengajar juga mengkondisikan jiwa kita dulu, kita happy dulu biar nanti siswa kena positive vibe-nya. Betul. Jadi siswa happy, guru juga happy. Begitu ya Bu Ovi. Terima kasih Bu Ovi atas pemaparannya dan coachingnya bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.